Shalom, puji Tuhan. Bersama saya Gion Bidwanto Butar-Butar. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Saya berdoa supaya semua kita senantiasa sehat dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai pelajaran kita ini, dan saya berharap anak-anak kami sekalian bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai selesainya. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini kita akan membahas bab yang ke-11, memaknai kehidupan multikultur. Kita sudah mempelajari bab sebelumnya, pengertian multikultur. Kita juga sudah mempelajari nilai-nilai multikultur. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memaknai kehidupan multikultur. Sekedar mengulang, multikultur itu berarti bermacam budaya. Ya. Multi banyak, lebih dari satu, kultur itu budaya. Nah, untuk memaknai kehidupan di tengah perbedaan yang ada, sikap kita adalah menerima perbedaan tersebut. Wujud dari menerima perbedaan itu berarti kita harus saling menghargai, saling menghormati, tanpa harus kehilangan identitas kita, tanpa harus meninggalkan budaya kita. Contohnya, ada teman kita yang melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, berbeda dengan agama kita. Kita harus menunjukkan rasa hormat dan menghargai tanpa harus mengejek, menjelek-jelekkan agama daripada teman kita tersebut. Seperti apapun ajarannya, tata ibadahnya, kita harus menerima bahwa ada perbedaan antara mereka dengan kita. Kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 28, Paulus menekankan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Artinya, jangan kita membuat pengelompokan berdasarkan budaya, agama, jenis kelamin. Karena kita adalah satu anggota tubuh. Artinya kita sama-sama buatan tangan Tuhan yang harus saling menjaga, saling memelihara satu dengan yang lain. Contohnya kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Anak-anak kami sekalian buka Alkitabnya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ya, sampai ayat yang ke-18. Ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, apa hubungannya dengan memaknai kehidupan multikultur? Ya, dengan sikap menerima perbedaan. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ketika perempuan itu ada di sumur Yakub di kota Samaria, kira-kira pukul 12, Yesus sedang ada di situ, lalu datang perempuan itu. Di ayat yang ke-9
terjadi percakapan antara Yesus dengan perempuan itu. Perempuan itu mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepada seorang Samaria? Sedang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini yang pertama. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, sebelum kita sampai ke sana, yang menggelitik adalah kenapa perempuan itu harus jam 12 datang ke sumur? Jam 12 tidak ada orang berada di sumur. Tidak ada orang beraktivitas di sana kecuali Yesus yang sedang melintas dan mampir di situ. Ya. Wanita Samaria berada di kota Samaria, sumur tadi ada di kota Samaria, namun dia harus menghindari orang-orang di sekitarnya sehingga dia harus jam 12. Kenapa? Kita bisa temukan di ayat yang ke-17 dan 18. Aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini yang menjadi latar belakang kenapa perempuan itu harus datang ke sumur ketika tidak ada orang di sana. Yaitu latar belakang statusnya. Ya. Yang memiliki banyak suami atau bisa dikategorikan bahwa wanita ini ya adalah wanita yang punya pekerjaan sebagai pelacur, ya, sehingga ini menjadi bahan perbincangan oleh orang-orang sekitarnya karena ini adalah pekerjaan tercela, ya, sehingga perbuatan yang tidak menunjukkan nilai-nilai di dalam hukum Yahudi, hukum Taurat. Nah, untuk menghindari cemoohan dari orang-orang di sekitarnya, maka dia harus datang jam 12. Ya, kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya membuat perbedaan. Ya, menganggap rendah ini wanita karena pekerjaannya. Yang kedua tadi berdasarkan suku, ya. Masakan orang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, ya. Ada perbedaan lagi di sana. Tetapi ketika Yesus datang di situ, perempuan ini seolah-olah mau mengatakan bahwa kenapa engkau tidak memperlakukanku sama dengan orang-orang Yahudi pada umumnya atau orang-orang yang ada di sekitarku. Kenapa engkau berbincang dengan aku bukan malah menghindar? Perhatikan anak-anak kami sekalian. Kita harus bisa melihat bagaimana memaknai kehidupan di tengah perbedaan tanpa menghina status orang lain, status ekonomikah, sosialkah, budayakah. Sekalipun berbeda, tapi jangan pernah kita meremehkannya. Ingat tadi Galatia 3 ayat 28 bahwa kita itu adalah satu tubuh buatan tangan Tuhan. Yesus menerima perempuan itu tanpa mempersoalkan latar belakang sosialnya dan budayanya. Ini yang mau kita garis bawahi. Lalu contoh yang kedua, Daud dan Mefiboset. Daud seorang raja. Kita buka dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Mefiboset ini adalah keturunan Saul
anaknya Yonatan, yaitu musuh Daud. Seharusnya menurut tradisi Yahudi, keturunan daripada Saul itu harus dimusnahkan. Tetapi Daud memelihara Mephiboset, bahkan makan sehidangan dengan dia, tidak memperdulikan Mephiboset itu cacat, tapi dia menempatkan Mephiboset sebagai orang yang berharga. Ini yang dikatakan bisa menerima perbedaan, ya, tanpa mempedulikan kembali latar belakangnya. Maka dalam menerima perbedaan, mari kita saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Nah, ini menjadi moto hidup atau semboyan bangsa kita Indonesia ini. Kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari 13 ribuan pulau, ya, 1126 suku, 546 bahasa. Sangat banyak, sangat beraneka. Ya, kalau masing-masing mempertahankan perbedaannya, tidak akan pernah tercipta kedamaian di bangsa kita. Ya, itulah sebabnya dibuat moto Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Ya, memiliki bangsa yang satu, yang kuat. Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia untuk mempersatukan. Itulah sebabnya setiap kita harus tetap mempertahankan identitas kita di tengah keberagaman tanpa harus menghujat, menghina satu dengan yang lain. Kita harus memiliki sikap dan cara pandang yang tepat. Ya, kita harus menjunjung nilai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Supaya kita tetap utuh, bersatu. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. Keberagaman di Indonesia harus mendapat perhatian serius. Ya. Cara pandang dan sikap yang tepat dapat menjadikan setiap perbedaan sebagai kekayaan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Sebaliknya, sikap dan cara pandang yang salah dapat melahirkan konflik dan perpecahan. Dengan demikian, kemajemukan menjadi kekayaan dan kekuatan untuk membangun kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, memaknai kehidupan multikultur dengan saling menghormati. Semua tingkah laku adalah bentuk pertanggungjawaban atas hidup yang dijalani. Rasul Petrus memberi nasihat untuk mengingatkan orang-orang Yahudi yang hidup di tengah bangsa asing dalam perantauannya agar berperilaku lemah lembut dan saling menghormati dalam pergaulan. Meskipun hidup dalam kemajemukan, kelemah lembutan dan sikap menghormati orang lain akan membuat pergaulan terpelihara dengan baik. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Dan siap sedialah
pada segala waktu untuk mempertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Oleh karena hidup merupakan pertanggungjawaban, maka seperti apapun sikap orang lain terhadap kita, kita harus responi dengan lemah lembut dan tetap menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Kehidupan dalam masyarakat multikultural menuntut sikap dan perilaku saling menerima dan mengakui adanya keberagaman. Sikap tersebut akan menjadi tiang yang kokoh bagi kehidupan masyarakat multikultural yang damai dan tentram. Ini menjadi ciri khas dari ajaran kekristenan untuk saling menghormati. Marilah kita lebih dulu memberi hormat kepada orang lain. Karena apa yang kita harapkan untuk orang lain lakukan terhadap kita, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu kepada mereka. Yang terakhir, dalam memaknai kehidupan multikultural, kita harus punya prinsip bahwa kita adalah sebagai pembawa damai sejahtera. Salah satu tugas orang Kristen adalah sebagai pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Damai sejahtera itu akan membawa kita untuk bisa bersahabat dengan siapapun, sehingga bisa melahirkan ketentraman. Damai sejahtera adalah karunia Allah. Orang Kristen bertanggung jawab menjadi pembawa damai sejahtera di tengah kemajemukan dan multikulturalis masyarakat Indonesia. Damai sejahtera antara manusia dan sesama manusia adalah bagian dari tujuan kematian Kristus. Matius 5 ayat 19, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Pembawa damai berarti kita harus memiliki integritas. Artinya tindakan kita haruslah sesuai dengan ucapan kita. Karena itu merupakan nilai daripada ajaran Yesus Kristus. Pembawa damai sejahtera tidak hanya berarti upaya menghindari perselisihan atau pertentangan, tetapi juga menyelaraskan antara perbuatan, sikap dan perkataan orang Kristen, sehingga perannya dalam kehidupan menjemuk menjadi nyata. Maka kita sebagai generasi-generasi Kristus, pembawa damai, kita harus punya prinsip bahwa tindakan kita harus sesuai dengan ucapan kita. Maka dengan itu kita bisa memaknai kehidupan yang multikultural. Terimalah semua perbedaan sebagai anugerah kekayaan yang Tuhan berikan. Tetap miliki sikap saling menghormati dan saling menghargai. Dan ingat bahwa kita adalah sebagai pribadi pembawa damai. Maka ketika ucapan kita, ketika tindakan kita selaras seirama dengan ucapan kita, tentu kita akan menjadi kesukaan bagi lingkungan kita. Sehingga terciptalah damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pembelajaran hari ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua.
Mari kita akhiri dengan doa. Diberkatilah setiap anak-anakmu yang mengikuti pelajaran hari ini, supaya mereka terus bisa mengupayakan di dalam masyarakat yang multikultur untuk tetap bisa memiliki sikap saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.